ngetekno karamel. 2004 kita diambil sama Mas Fani, manajemennya Flanela. Jadi karamel sama taksi itu asli Malang Mas ya, grupnya? Malang, asli Malang. Malang Mas bro. Waktu itu sama teman-teman Flick. Oke, musik adalah bahasa yang universal. Semua orang membutuhkan musik, bahkan dalam kehidupan ini kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada musik. Maka seberapa butuh orang terhadap musik? Ini yang akan kita coba bahas. Masih di Malang Good Work, podcastnya teman-teman industri kreatif Kota Malang. Oke, kali ini saya Leo Tani Maju ditemani Sam Heru. Kita akan bahas musik, industri musik, dan siapa narasumber kita Mas Heru? Dari Gading. Oke, sudut tengah, ini dia Mas Yude, Mas Tony. Aku nih Tony Aksa, itu keliru Tony. Iya. Itu. Iya. Aku mesti keliru. Sih bener aku ini Tony Aksa atau Tony Yude gitu. Apa tak kira satu nama gitu loh Mas. Ternyata ya dua nama ternyata. Dua nama menjadi satu. Iya. Pengen terus kena apa tadi siji. Ya itu. Mari kita korek ya Mas. Ben kenal. Heeh. Langsung aja. Sapa dhisik? Di anu lah. Apa pengluru omongan dia? Kene jekre. Apa ya apa? Dhisik sapa bermusik Mas? Mas Yude apa Mas Tony? Podo ae kan, Mas. Hampir bersamaan. Nggak iso nek podo ini hampir mungkin. Hampir. Tapi ini sekolah ketemu nanti sih? Ketemu nih pertama kapan? Ketemu gede ya? Ketemu gak musikan. Maksudnya pertama kali ketemu. Suwe Mas, foto-foto band-bandan aja nih. Podo-podo tapi Foto-fodo siapa band-bandan. sih ngerti band dhisik atau ketemune nang panggung atau Panggung, di event? panggung. Di panggung. Di panggung. Bedo band tapi. Beda band. Bedo band. Sama nih sampai siapa? Aku dhisik ambek Tani Maju ya. Cah. Siapa sapa? Ketemu dengan sapa? Aku Enggak Mas, mungkin Mas Tony mungkin bercerita tentang awal karirnya ki apa sih sampai nang musik. Iya. Apa dari ke awal karirnya dari perjalanan sampai sekarang. Tony monggo. Iya. Jadi kalau saya sendiri, basa apa sih iki? Basa Jawa? Sakarepe. Wah, Ngalam ya ya, Indonesia ya ya. Siap. Jadi kalau saya sendiri awal bermusik itu tahun 1998. Loh, tapi tahun 1998. Lah ya apa, Sam? Heeh. Ya, 98. Diajari ngono nih. Dari 98 itu Itu sih band sekolah, band sekolah. Band di sekolahan. Terus mari ngono mulai tahun 2000 ku mulai melok-melok festival sampai 2003 ngelumpuk arek-arek karamel. Iku kene sih Itu posisi 2003 ya? 2003. Iku banter-bantere Tani Maju. Kate Ambek Flanela. Bandere karamel. Iya, ya ada Ambek karamel Flanela, ya. burung Mas An. Terus kita 2003 itu ngetekno karamel. 2004 kita diambil sama Mas Fani, manajemennya Flanela waktu itu. Jadi kita karamel sama Flanela itu satu manajemen. Sampai 2007, 2008 baru bentuk taksi. Kita hijrah Jakarta sampai sekitar 2013-an lah. 2013 akhirnya mariku mulai maneh nang Malang. Berdagang. Sempat berdagang. Sempat gak ben-benan. Akhirnya balik maneh reguleran. Mulai reguleran, wedding dan lain-lain.
Jadi Taksi, Karamel Kak, sama Taksi itu asli Malang Mas ya grupnya. Malang, asli Malang. Malang Mas Bro. Karamel Asli Malang itu ternyata. sebenarnya Taksi itu juga anak-anak Karamel sebenarnya. Sebagian besarnya. Oh anu deh, ganti jeneng tok. Iya. Aku biyen tahu ngono. Tapi lek Tapi anu pancet dong Mulai Tani gue. maju ambek Flanela iki padha ya. Apa nih? Berangkat bareng nih, berangkat. Heeh. Aku gak ngerti, tapi koyoke sih hampir bersamaan. Soalnya koyoke ben Flanela Tani maju, Flanela Tani maju. Gak ono meneh Tani Malang. Tapi tapi dhisik Flanela nih gak salah. Embo ya. Tapi pas tahun-tahun itu memang apa bareng sering ketemu. Berarti saiki arek-arek liyane nanti. Ada ya sikunya itu yang main bass Taksi itu masih di Malang juga. Dia band-bandan juga, entertain. Oke. Indra keyboard juga sama, entertain juga. Si drummernya hilang tanpa info, tanpa kabar. Kalau yang vokalisnya Taksi dia di Surabaya. Main musik saya. Enggak. Kayaknya usaha lah. Sampeyan membayangkan iki aku gak takok narasumber sampean Mas Heru. Iya. Jadi ono sing menghilang atau tidak bermusik lalu kembali lagi bermusik terus gak bermusik. Ini pertanyaan menarik kan. Kenapa orang menjadi suka bermusik atau main musik bahkan menjadi satu kegiatan atau pekerjaan terus moro-moro mandek gak bermusik. Ini kan sesuatu yang perlu dibahas. Iya. Menarik gak menurut sampean? Iya, menarik. Sangat menarik iki. Kira-kira apa? Saiki Mas Yudek sih. Iya. Tapi saya kan menengah ya. Ngrungok. Mari Mas Yutek, Lah, mungkin kawan tembok teko, nama. Mas Tonit 98. Iya. Saya sama. Teko tahun 98. Sampean? Sama 98. 98 juga. Iya. Loh kan, Andani kok. Terus mulai apa? Gabung untuk apa ya? Bikin karya di 2004-an. Nah, waktu itu sama teman-teman Flick. Iya. Ya, terus hijrah ke Jakarta. Aku lebih balik ke Malang di Sian. Oh, sama di 2011, 2011. Tahun ini kan 2013 ya. Nah, Berarti sampean gabung, Mbak. Sakliyane Flick sapa? ya Kan. setelah sakwise Flick, ya band-bandan reguler. Hampir sama lah perjalanannya. Iya. Nah, Pertanyaannya ya iki nggak tahu nih menyinggung apa enggak. Kenapa ke Jakarta dan kenapa balik? Sama Nah. di sini. Aku sih wis. Yo. Lek alasane nang Jakarta soalnya pada waktu itu kene kabeh ngerasa ono kesempatan. Kita waktu itu mengikuti satu ajang. Di situ kita menjadi salah satu wakil dari Malang. Kita berangkat ke regional Ya. Surabaya. Kebetulan kita juga menjadi salah satu kandidat dan ternyata ada label yang Mengambil menarik. kontrak kita. Beberapa label malah. Iya. Sampai kita dihadapkan beberapa pilihan gitu loh waktu itu. Berarti ku mau nih teko festival. Dari festival, festival lagu dewe. Iya. Festival lagu sendiri. Terus dapat yang terbaik. Terbaik. Terus ada yang tertarik. Diajak. Ya, Terus Jakarta. berangkat Jakarta. Oke. Wis, oke Jakarta seret. Terus lama balik. Alasannya mungkin karena waktu itu industri musik terutama di band-bandan semacam kita lagi turun. Iku tahun Kena imbas kayak boy band. Oh Girl iya. band. Waktu itu lagi naik. Iya, iya, Sama iya, mulai ada apa? Ajang-ajang pencarian bakat dangdut iya, iya, iya. waktu itu. Jadi dari pihak manajemen label pun juga mulai merasakan imbasnya waktu itu. Kebetulan juga vokalis kita yang Taksi yang dari awal itu sudah keluar duluan karena ada sesuatu lah waktu itu. Iya. Kayak
diceritakno dawa Mas Iya, Iswan. ojo. Iso-iso Dicatat gak mulai ya Mas. Akhirnya kita sama vokalis yang baru dan kita beberapa tahun sama vokalis yang baru itu sepertinya apa ya? Waktu itu kalau saya sendiri boleh bilang keberuntungan mungkin di awal-awal. Iya. Jujur aja seperti itu. Itu mungkin alasan saya dan teman-teman ya udah balik aja dulu. Oke, siap. Siapa Mas? Kalau aku bedanya sama Tony nggak ikut ajang apapun. Tapi waktu itu ada Ngajangnya orang Ini memang nggak ajang loh. ajang iya ada anu lah apa ya investor waktu itu kepingin kita berangkat ke Jakarta. Kebetulan investor orang Jakarta waktu itu. Hanya kita dibawa ke sana. Di sana bikin label baru orang itu Mas. Label baru berjalan paling kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, mungkin karena basicnya orangnya tidak bukan orang industri, jadi belum tahu betul gimana caranya berindustri di musik itu. Akhirnya yang mengalami kolaps. Collab itu terus balik. Ya. Oke. Oke, sakjane bahas musik iki akeh. Aku sumpek dhewe ini, Mas. Tapi kita ini fokuskan. Karena kita bahasnya di industri. Iya. Jadi industrinya aja. Sadurunge sampe aku takok sampean kate takok apa? Enggak, aku ki sagurunge sampe Sama takok nggak ya. Iya takok lah. Dari kelebihan-kelebihan teman-teman ini sampai sekarang berkarya dengan di musik ya. Ya masih aja di situ aja. Gitu loh. Dan karya-karyanya mereka. Berarti pertanyaannya Pertanyaannya apa? Ayo. Ngomongnya kurang ngopi kok. Sama tadi ya. Iya. sampai hari ini kan bermusik. Iki terus terang aja. Sakjane awake dhewe iso gak urip teko musik? Kalau sebenarnya bisa. Bisa. Ya bukti ini sampai saya urip loh. Oke. Maksudnya urip ini dalam arti Untuk begini. anu. Iya, ketika kita bicara di Malang itu kan industri musik itu kan beda jauh ya, sama di kota sebelah barat atau sebelah utara. Seolah-olah ya ini curhat aja, setengah rada curhat kan. Iya. Bahwa kene nek main nang event itu mesti rego iki mesti gak sesuai dengan kene wis duwe range misalnya. Duwe harga. Tapi ketika ditawarkan atau diberikan mesti sing ditawar dan sebagainya. Sehingga banyak orang juga iku akhirnya aku nggak ngerti teman-teman atau koncone Mas Tony saya gak bermusik itu karena apa? Kalau saya melihatnya kacamatanya saya sendiri aja, misalnya koncoku mungkin dia putus asa, ada angel nih tak dodolan berambangnya misalnya. Yeah. Itu kan ada, maksudnya banyak sekali teman kita begitu. Makanya pertanyaan saya adalah, yo iso nih iso, tapi sehat apa enggak kita ini bermusik atau bukan pemusik sing sehat? Artinya yang tidak sehat, artinya lingkungan kita, ekosistem kita itu sudah bisa disebut bahwa pemusik atau musisi itu bisa sudah sangat layak enggak hadir menjadi seseorang yang bahwa musik itu dianggap sebagai pekerjaannya gitu. Nah, ini kira-kira sudah terjawab apa enggak? Kalau belum itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita masuk ke kafe, hotel dan sebagainya, itu problemnya nanti sih. Misalnya kini main musik ini sik dinyang apa enggak? Terus kira-kira wajar apa enggak dan harusnya mereka seperti apa? Misalnya kini main reguleran misalnya. Kalau katakanlah kita main musik untuk satu, itu problemnya di mana biasanya, Mas Tony? Kalau menurut saya loh ya, mungkin pengalaman yang selama ini saya bermusik di Malang, apa ya?
Ojo nangis. Ojo nangis to. Mari ngene Kan ngopi. milih kocok-kocok ya, Sam. Oh, serius awake dhewe. Apa ya? Iya. Jadi mungkin ada dua ya. Ah. Yang pertama mungkin saya bahasakan, jadi teman-teman band atau musisi yang di Malang ini intern. Sementara seperti apa pihak penyelenggara atau mungkin Outlet. kayak outlet atau apa itu kita bahasakan Eksternal. ya. Hmm. Jadi ada intern, ada apa sih sini? Ada eksternal ya. Yes, jadi mungkin di antara teman-teman ini di Malang tuh kayak saya ngerasa beda sih. Bedanya di mana? Beda sama kayak di Bandung, Iya, kayak di Jogja. Mereka ini jadi musisi-musisi di kota itu kayak kuat. Hmm. Mereka benar-benar bersatu. Solid. Jadi ya terutama di indinya. Jadi secara internal mungkin kita belum solid. Atau kalau saya boleh bilang masih belum. masih belum? Masih Oke. belum. Kalau yang eksternal atau luarnya, orang-orang yang mungkin akan mengambil Jadi misalkan mereka mau ngasih kita job juga, kasarannya itu iso nyang gitu loh Mas. soalnya no, Karena- bandingannya Iya. nggak jelas secara range juga. Lakon podo-podo aku coba awakmu mending iki ta. Iya, Iya. 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 Iya, Berarti kira-kira. di situ memang ya butuh kekompakan. Kon Betul. progomu piro rek? Disepakati Progomu, disepakati. Iya, itu menarik. Penting. Tapi ku nyepakati ini apa ya? Kalau kita nggak sering ketemu, nggak sering apa ya? Diskusi. Iya, Mas. Iya apa cara iki menarik. Maksudnya iki kan harus terjadi ya. Kalau enggak sampai sing larang Mas Tony sing murah misalnya. Aku jatuh nama Mas Tony terus. Tapi sesuai ya kesel. Aku yakin enggak, maksudnya lama-lama tidak akan menguntungkan dua-duanya. Iya, Iya. iya. Karena kurang sehatnya tadi itu. Iya, Mas. Ya ini sudah menjadi PR lama ya di dunia perengamenan. Iya. Sejauh ini beberapa teman-teman juga berdiskusi bareng untuk gimana caranya kita bisa standar sama dengan band rata-rata semua. Tapi juga tidak membuahkan suatu solusi. Akhirnya itu menguap begitu saja. Iya. Ketika kita bernegosiasi untuk menentukan budget dengan outlet itu akhirnya ya tergantung abang-abang Lamine gini pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya. Seperti itu. Di sisi lain gini, Iya, untuk membuat kita semakin optimis, saya yakin sampai dino ini aku yakin kita punya mengasah kualitas kita pasti orang pun juga menghargai kita. Kira-kira ngono Pak. Iya. Ya. Benar. Tapi memang mau nggak mau tetap yang orang akan melihat karya kita kan. Betul. Artinya Heru iki nek kate njupuk aku, Mas Yudek, Mas Tony kan mesti iki aku kate nanggap musik sing rada ngepop sing enak kurang file sampean mesti kan njupuk aku. Nah, artinya kita punya sesuatu yang untuk ditawarkan. Dengan begitu kan yo tak pikir tawaran itu tidak akan bisa dibandingkan dengan teman musisi lain ketika itu ada pada saya. Mungkin dari situ persoalan harga ya jane akhirnya nggak ada urusan nih mungkin antara rego gua mbak regone sampean. Betul. Karena beda secara apa yang akan diambil dari saya dengan apa yang diambil dari Mas Yudek. Tapi kalau kita berbicara misalnya di musik entertain misalnya, yang di situ ruang regulernya memainkan lagu banyak orang dan siapa saja bisa memainkan, mungkin aku akhirnya tawarannya ya rego iku mau. Soalnya podo-podo iso nggawa lagune iku mau. Aku setuju iku. Tapi juga gitu Mas, menurut saya itu Mas Yuda dan Mas Tony ini eksis sampai sekarang, ya itu mungkin karena hobi.
Nah, Hobi itu sampai aku gak wani sekarang. jawab ngono. Mungkin ya karena ya. Soalnya nek aku nek sampean Iya. takon aku jelas karena itu hobi. Hobi ya. Tapi aku belum bisa meyakinkan atau menyamaratakan bahwa semua yang dilakukan teman-teman itu kalau bermula dari hobi itu bisa. Ya. Tapi hobi itu kan bisa dikembangkan menjadi banyak hal. Akan menjadi tekuni jadi pekerjaan dan sebagainya. Iya. Kalau dari hobi jelas, sopo wong gak seneng musik moro dipaksa main musik kan nggak mungkin. Iya. Makanya itu Mas, dari Mas Wan tadi dan Mas itu kalau karamel aku tahu, zaman-zamanku dulu ya Mas ya. Taksi aku tahu. Sekarang aku Awalnya Tony bisa ya, Dek. umuran nih. Tony ya apa ya Dek ya? Yudek. Aku awalnya tuh, loh ini musik apa ya? Kayak gitu loh Mas, ada musik apa. Makanya mungkin dari apa ya, dari karya-karyanya Tony Yadek itu apa aja gitu loh Mas. Yudek. Mas Yudek itu apa aja gitu loh. Mungkin bisa nanti ya Mas, mungkin nanti bisa dicontohin genrenya apa gitu loh. Iya. Oke, saiki mlebu nang anu, mlebu nang wong loro iki. Dipersatukannya Oke, persatukan. kenapa harus bersatu? Iya, Nah, persatukannya karena apa? Monggo, Bapak. Apa Tony Yudek, kenapa kok enggak nama apa kan gitu kan? Yang jelas nggak ada kesengajaan sebenarnya. Jadi ceritanya sih singkatnya waktu pandemi awal-awal masuk Indonesia, terutama di Malang PSBB hari kedua, tiba-tiba saya dapat notasi nada. Iya. Notasi nada pas nyetir di Embong. Sopo pimen re Embonge iki. Iya. Saya dapat inspirasi sih cuman dari situ. Di rumah saya teruskan jadi satu lagu. Ya akhirnya judulnya Rindu Sedia Kala itu. Nggak tahu ya, di pikiran saya waktu itu terbayang-bayang cuman suaranya Mas Yudek yang nyanyikan. Kayaknya bisa ngeblend banget gitu loh sama lagunya. Pas besoknya itu memang kebetulan kita janjian mau cover lagu. Cover lagu itu aja sih, baru pertama kali, first time. Mas Yudek sebelumnya juga belum pernah ke rumah saya. Saya juga nggak pernah koncoan sing raket nemen Mas Yudek. Ketemu cover. Nah, sambil cover waktu itu, Mas aku duwe lagu. Coba ya Mas sampean nyanyekno, pelajari dulu. Waktu itu langsung rekaman di rumah tuh, di tape. Tak lihat hasilnya, tak dengerin. Iya. Sip. Cuman gitu ya. Anjingnya enak. Terus akhirnya setelah itu nggak ada kepikiran, ayo nggak ya project, ayo mau dibuat apa, nggak ada sama sekali waktu itu. Jadi cuman ngalir, saya dengerin lagunya tiap malam, masuk, cuman gitu aja. Maksudnya suaranya Mas Yuda ini masuk sama lagunya. Sampai suatu ketika ada temen yang nawarin, terus dibantuin juga untuk mixing, terus diisin sama Mas Indra waktu itu. Berarti saiki jenenge apa wong loro iki? Tony Aksa Yuda. Yudek. Itu pun yang ngasih nama juga bukan kita. Dari temen kita yang bantuin kita videoin. Oh, oke. Bikin video-videoan waktu itu. Jenenge apa iki? Sembarang wis. Aksa itu dari apa Mas? Dari namanya siapa? Oh, nama Mas. Mas Tony namanya. Nama saya. Oh, namanya siapa ya? Tony Aksa Yudek gitu ya. Nama samaran ya, Mas. Berarti saiki oleh setelah Rindu Sedia Kala sudah muncul lagu lagi apa? Ada, sudah. Berarti produktif ya. Itu pas tahun yang lalu ya, pas Agustus. Ya ini kemahnya PPKM Mas. Yang promo, yang launching itu? Nah, Oh itu. iya, Maju iya. untuk Indonesia. Maju untuk itu. Indonesia. Setelah Rindu Sedia Kala ya. Iya. Iya. Mas Saman pada waktu apa ya, pada tuh nyetir sendiri itu Mas ya. Itu pada tuh suasana seperti apa? Suasana hati Saman. Soalnya kan kalau memang itu kan harus menceritakan suasana hati kan. Kalau suasana hatinya gimana percintaan, hasilnya dari output dari lagu itu percintaan. Kayaknya gitu sih Mas. Makanya aku ingin tahu Mas. Makanya aku ingin tahu gitu loh. Ya siapa tahu pada waktu aku waduh lagi sedih kan gitu kan, lagi sedih di mobil ya biasanya ya. Oh gini ya gitu. Mungkin aku bisa menceritakan ke Mas Tony. Mas Tony, aku suasana hatiku seperti ini. Cerita ya gampang. Nah, barangkali bisa mentransitkan ke lagu gitu loh. Mungkin bisa. Pada itu suasana seperti apa Mas? Apa ya? Aku ingin tahu apa nih produksi apa lagu Suasana gitu. hati. Waktu itu sih saya
pulang dari take. Waktu itu habis take di tempat teman saya di studionya Indra. Perjalanan pulang. Ini ndane mang budal sore iki sewepi embongi kok dongaren. Opone bongi? Aku dhewean. Sepedaan dhewean ndek embongi. Ya wis enggak ono sing apa ya, ngrasakno apa ya. Sing tak rasakno cuman waktu itu wih, aneh rek Malang. Cuman itu aja. Aneh malah gitu ya. Ya. Iya, cuman biasa aja. Kok gini gitu Iya, ya. cuman gitu aja. Kok tiba-tiba ya kadang kayak gitu saya. Sampai di HP saya ini banyak sampai ratusan lagu mungkin. Tapi menarik, lagu judul Rindu Sediakala itu artinya itu dirasakan semua orang ya sekarang. Dan nggak tahu ini bisa kembali apa enggak. Rindu yang seperti sebelum ada Iya. kondisi ini, pandemi ini, itu barangkali akan menjadi rindu nek cara bosone wong biyen sampai mendendam. Artinya kita nggak tahu tahun ini Sampai kapan ya? atau bahkan tahun depan juga belum tentu dan ini semakin orang akan semakin lama akan semakin merasakan itu. Itu kekuatan yang luar biasa. Nah, itulah lagu. Aku menganggap bahwa kenapa lagu ini keren. Semua orang membutuhkan lagu. Semua orang itu koyoke nggak ono lagu iki keteke gak urip lah. Iya, betul. Tapi kenapa ini menjadi kalau kita bicara industri musik, kenapa ini nggak balance gitu, nggak seimbang. Ini nggak tahu kalau Mas Tony sama Mas Yude ini kalau sekarang konser nggak jalan itu saiki melakukan nang apa? Nah, aku ya wis gak konser ya wis Sak-sake. sak-sake. Iya. Pone akeh Mas ya, personile ya. Siapa sih bubar gara-gara pandemi? Pakai. Iya. Coba. Enggak, memang gitu memang Mas. Sekelas naik buyar. Iya. Gak usah bahas naik Mas. Tapi bubar gara-gara pandemi, Bang. Iya. Apa saiki? Album yang kemarin yang ini? Single maksudnya. Iya, single mlebu nang platform iki enggak? Masuk. Sudah. Oke. Seketika hening terasa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Miliaran mata tertuju ke sana. Mungkinkah ini suatu pertanda? Bising kota berubah hampa, kecemasan jutaan manusia seakan tiada lagi tawa yang menjelma. Tuhan tolong beri petunjukmu, kami membutuhkan keajaibanmu. Berikan satu penawar yang bisa memulihkan semua. Cepatlah musnah musuh dunia, agar bumi tak lagi diam dan membisu. Ku yakin badai akan berlalu, pasti indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya.